Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik mahasiswa dan adik-adik siswa, dan khususnya adik-adik dari SMK. Jumpa lagi dengan saya, Suyitno Irmim, yang kali ini melanjut episode yang pertama terkait dengan soft skill. Pada episode pertama, saya sudah menyampaikan prinsip-prinsip atau hal-hal yang perlu dipahami dan diketahui sebelum masuk ke materi soft skill. Pada episode yang kedua ini, saya akan banyak membahas tentang konsep diri dan mengelola waktu. Baik, kita mulai masuk ke materi soft skill yang tentu sudah disesuaikan dengan Surat Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 234 tahun 2020. Dari hasil studi atau penelitian di beberapa perguruan tinggi di Amerika menunjukkan bahwa sukses di tempat kerja itu banyak dipengaruhi dua hal, yaitu hard skill dan soft skill. Hard skill perannya adalah 20%, sedang soft skill 80%. Hard skill merupakan skill yang mutlak harus dimiliki, sementara soft skill adalah sebagai penunjang tetapi perannya 80%. Nah, dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa soft skill sangat dominan perannya pada saat nanti kita di tempat kerja. Baik, kita lanjut bahwa soft skill sudah saya sampaikan di episode pertama bahwa soft skill sangat banyak berhubungan dengan hati nurani dan juga pikiran sehat. Artinya bahwa kalau kita memang mau belajar soft skill, harus kita banyak menggunakan hati nurani dan pikiran sehat. Ya, soft skill terbagi menjadi 3 bagian besar, yaitu self-managing skill, yaitu kemampuan mengelola diri sendiri. Kemudian yang kedua, others managing skill, yaitu kemampuan atau keterampilan mengelola orang lain. Dan yang ketiga adalah spirituality managing skill, yaitu kemampuan mengkaitkan seluruh kejadian-kejadian dengan keberadaan Allah. Baik, pada kode nomor ini dari Menteri Tenaga Kerja, yaitu saya singkat saja, saya sebut di sini P001, yaitu membangun konsep diri. Membangun konsep diri ini kontennya meliputi mampu mengintrospeksi diri, ya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan bakat dan kelebihan diri, meminimalisir kekurangan dan kelemahan, berpikir positif, menghilangkan mental block, selalu berpikir ke masa depan, dan bekerja secara efektif dan efisien. Baik, kita masuk satu persatu, yaitu yang pertama adalah kita harus mampu introspeksi diri. Jadi maksudnya ini adalah kita mencari, ya, atau kita juga ingin tahu apa kelebihan kita dan juga apa kelemahan kita, ya. Kita jika sudah mengetahui kelebihan, maka usaha kita adalah meningkatkan kelebihan itu, dan tentu kita akan mengurangi kelemahan-kelemahan yang sudah kita temukan. Jadi ini masalah introspeksi ini memang tidak mudah, karena kita harus mencari kelemahan kita. Biasanya kelemahan dan kelebihan ini relatif lebih sulit mencari kelemahannya. Kalau kelebihan biasanya kita ini sudah merasa bahwa ini kita paling pandai, paling benar, paling pintar gitu. Tetapi begitu kita mencari kelemahan, kita agak sulit. Nah, ini mau tidak mau harus kita cari, harus kita sadari, atau kita upayakan supaya kita tahu apa kelemahan kita. Dan kalau kita sudah mengetahui kelemahan, maka kita harus kurangi, harus kita minimalisir
supaya kelemahan yang menonjol itu bisa berkurang sehingga bisa meningkatkan kinerja kita. Kemudian yang berikutnya adalah selalu berpikir positif. Selalu berpikir positif ini artinya kita optimis. Jadi melihat seseorang, melihat kejadian, melihat sesuatu yang terjadi pada diri kita itu kita pikir positif, pasti semuanya akan ada hikmahnya. Jadi kalau kita diberikan satu masalah begitu, kita berpikir positif, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah itu. Dan juga kalau kita berpikir positif, tentu optimisme kita meningkat sehingga tingkat kesuksesan kita juga akan meningkat. Berbeda kalau kita selalu berpikir negatif, itu mengendurkan semangat kita, kemudian kita selalu pesimis menghadapi masalah-masalah. Kemudian yang berikutnya adalah menghilangkan mental block. Jadi dalam kita hidup ini banyak hal-hal yang seringkali menghalangi ya. Jadi menjadi kendala kalau kita mau maju. Selalu aja ada sesuatu yang menghalangi dan membuat kita menjadi malas. Nah, itu namanya mental block. Jadi yang membuat kita tidak bersemangat, membuat kita malas, membuat kita tidak mau berbuat sesuatu. Ini adalah mental block, karena mental block ini adalah sesuatu yang menghalang-halangi dalam kita mau berpikir maupun bertindak untuk lebih positif atau lebih maju gitu. Kemudian selalu berpikir ke masa depan. Jadi soft skill atau konsep diri itu kita harus selalu berpikir ke masa depan. Karena apa? Karena perubahan ini terus terjadi dan sekarang ini intensitasnya begitu sangat kuat, sehingga siapa yang bisa memprediksi atau berpikir ke masa depan, itulah nanti yang akan berhasil dan mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi gitu. Jadi ini konsep diri ini jadi mengharuskan kita berpikir atau selalu memprediksi ke masa depan, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun ke depan, agar kita bisa mempersiapkan diri. Kemudian bekerja dengan sumber daya yang efektif dan efisien. Ini merupakan konsep diri. Karena apa? Karena ke depan persaingan sangat ketat, sehingga kita harus mampu membuat satu produk, apakah itu produk barang dan jasa, itu dengan harga yang murah bisa bersaing. Nah, untuk bisa mendapatkan satu produk yang murah dan bersaing dengan kualitas yang bagus, kita harus menggunakan sumber daya seefektif mungkin. Apakah itu sumber daya uang, sumber daya alam, sumber daya manusia, metode, informasi, dan teknologi. Ya, harus kita gunakan seefektif mungkin agar produk atau jasa yang kita hasilkan atau kinerja yang kita hasilkan itu bisa bersaing. Itu kira-kira yang terkait dengan konsep diri. Ya, walaupun sebetulnya masih banyak, tetapi ini yang penting-penting yang perlu kami sampaikan. Berikutnya adalah nomor kode P002, yaitu mengelola waktu. Seperti kita ketahui bahwa waktu ini sangat mahal ya. Jadi dalam konten mengelola waktu secara efektif ini terdiri dari yang pertama adalah berpikir tentang berharganya waktu. Yang kedua adalah berusaha tepat waktu. Yang ketiga, membuat perencanaan yang baik. Yang keempat adalah menyusun skala prioritas. Kemudian menentukan target waktu dan disiplin dengan jadwal waktu. Baik, yang pertama adalah berpikir tentang berharganya waktu. Ya, jadi kalau kita lihat gambar di sini, orangnya ini berpikir ini harus saya atur karena mahal. Jadi waktu ini ibarat kata peribahasa adalah waktu adalah uang, waktu adalah pedang, waktu adalah kesempatan, dan waktu tidak bisa kita kembalikan. Nah, begitu berharganya waktu, ya kita diharapkan harus memanfaatkan, harus menggunakan
seefektif mungkin waktu itu. Kemudian yang kedua adalah berusaha tepat waktu. Ya, untuk bisa kita mengelola waktu, kita harus berusaha tepat waktu. Artinya bahwa kita ini setiap hari sudah harus menyusun jadwal acara kita, jam kerja kita, kemudian agenda-agenda kita harus kita tepati, kita dekati lah perencanaan waktu ini. Supaya apa? Supaya waktu ini bisa efektif dan efisien. Ya, dari gambar ini kalau kita masuk kerja jam 7, pulang jam 13, ya kita ikuti, ya harus tepat waktu. Kemudian yang berikutnya adalah membuat perencanaan yang baik. Jadi untuk mengelola waktu supaya efisien dalam melakukan satu kegiatan, kita ini yang pertama harus membuat perencanaan yang baik tentang kegiatan atau pekerjaan itu. Jadi dengan membuat satu perencanaan yang baik, nanti di dalam pelaksanaannya akan menghemat waktu, cepat bisa kita selesaikan, kemudian dengan hasil yang baik dan tingkat kesalahan relatif kecil karena kita sudah membuat perencanaan yang baik sehingga waktu bisa kita hemat. Kemudian yang berikutnya adalah menyusun skala prioritas. Ya, ini penting karena apa? Supaya selain waktu ini bisa efektif kita gunakan, pekerjaan atau agenda-agenda kegiatan itu bisa kita pilih mana yang harus didahulukan, ya karena apa? Karena tugas-tugas atau pekerjaan atau masalah-masalah itu pasti ada yang mendesak, penting dan tidak mendesak dan lain sebagainya. Ini intinya bahwa kita ini mendahulukan yang gawat, yang penting, yang pengaruhnya terhadap perusahaan itu banyak dan juga bisa-bisa menyita waktu cukup banyak, sehingga kita dengan menyusun skala prioritas maka waktu yang kita gunakan itu semakin efektif. Kemudian berikutnya adalah menentukan target waktu. Jadi setiap kegiatan itu harus kita rencanakan target waktunya, yaitu memakan waktu berapa. Nah, memang tidak mudah, tetapi ini harus kita lakukan supaya kita ini tidak melenceng jauh amat dari waktu yang kita tentukan, target yang kita tentukan, sehingga agenda pekerjaan berikutnya itu bisa tidak terlalu terlambat, ya, atau memakan waktu banyak. Karena apa? Karena target waktu dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain itu sudah kita rancang dengan baik, kita tentukan targetnya, ya. Kemudian berikutnya adalah disiplin dengan jadwal waktu. Nah, ini seringkali ya kita sudah membuat perencanaan waktu, sudah membuat target waktu, tetapi dalam pelaksanaannya seringkali kita tidak tepat. Nah, kenapa kok tidak tepat? Ini ada rasa malas, enggan dan lain sebagainya, menganggap ini tidak penting. Nah, hal-hal seperti itu merupakan mental block, ya, mengganggu, sehingga harus kita singkirkan. Kita harus berusaha untuk disiplin, ya, dengan jadwal waktu yang sudah kita buat, ya, kita laksanakan dengan baik sehingga betul-betul waktu ini bisa kita gunakan seefektif dan seefisien mungkin, ya. Demikian dua hal pada episode kedua ini sudah saya terangkan. Nanti untuk episode yang ketiga kita bahas dua topik juga, ya. Jadi untuk sementara episode yang kedua ini kita akhiri. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode yang ketiga.